Halo semua. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa-apa saja tentang perdagangan internasional. Baik, sebelum kami menjelaskan tentang perdagangan internasional, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Binsar. Perkenalkan, nama saya Amir. Perkenalkan, nama saya Farel. Dan di sini kami akan menjelaskan isi perdagangan internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang jasa yang terjadi antara dua negara. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa dalam negeri ke luar negeri. Negara yang mengekspor barang dan jasa disebut negara eksportir, sementara impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang mengimpor barang disebut dengan negara importir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari perdagangan internasional ini. Berikut ini akan saya uraikan satu persatu manfaat perdagangan tentang internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga jual. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang terakhir, mempercepat alih teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat dari perdagangan internasional. Pertama, saya akan membahas tentang faktor pendorong terlebih dahulu. Faktor pendorong perdagangan internasional ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan karena perbedaan teknologi. Dan yang kedua itu faktor penghambat. Faktor penghambat ini ada beberapa faktor juga yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Antara lain, tidak amannya satu negara. Yang kedua, karena kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Dan yang terakhir, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Teori keunggulan mutlak atau disebut Absolute Advantage Theory dari Adam Smith. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialis pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Teori keunggulan komparatif atau disebut Comparative Advantage Theory dari David Ricardo. Murid Adam Smith, David Ricardo melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor yaitu 1. Kuota, 2. Tarif, 3. Subsidi, 4. Larangan impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor: 1. Diskriminasi harga, 2. Pemberian premi yaitu disebut subsidi, 3. Dumping, 4. Politik harga bebas, 5. Larangan ekspor. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional untuk impor ditunjukkan mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor juga ditunjukkan untuk melindungi produksi dalam negeri di samping memperoleh keuntungan. Alat pembayaran internasional lebih rumit dibanding alat pembayaran yang berlangsung dalam satu negara karena melibatkan berbagai pihak antar negara. Neraca perdagangan. Dalam neraca perdagangan dicatat impor barang atau jasa, misalnya ekspor dari negara kita ke negara lain, berupa kayu, garmen, minyak, dan gas bumi. Devisa adalah uang asing yang beredar pada satu negara dan yang digunakan untuk pembayaran transaksi dan luar negeri.